Hai semuanya, good night. Um, saya pengen aja mungkin spend sedikit waktu ya. Ini juga liburan, cuma kebetulan saya dapat apa ya? Satu satu apa? Satu satu bahan bacaan yang cukup menarik buat saya. Jadi saya pengen hari ini untuk bisa share lah. Ini bahan bacaannya cukup apa ya? Cukup berat buat saya. Tapi tadi gue kepikiran itu cukup menarik ya. Jadi saya akan coba bahas. Gue punya waktu mungkin ya saya usahakan untuk spend setengah jam untuk ini. Jadi mungkin teman-teman bisa yang benar-benar menarik, tertarik ya, mungkin bisa melihat ke sumbernya langsung. Anda bisa Google sendiri. Anyway, bentar ya. Ini saya gak akan save karena tujuan saya buat ini sebenarnya untuk biar apa yang saya baca tadi bisa lengket ya. Tapi kalau misalnya Anda tertarik, sebenarnya ini bahan bacaan dari, aduh, ini gimana ya? Kameranya bisa dibalikin kayak ya. Gimana balikin kamera? Oh iya, ketemu. Oke, angkanya. Jadi buat teman-teman yang mau baca ini mungkin buku cukup lama dari chapter 2 John Keynes General Theory of Employment, Interest and Money, The State of Long-Term Expectation. Nah, jadi saya kebetulan dapat apa ya dari quote yang orang untuk quote bahwa Buffett pernah mengatakan bahwa ada satu chapter di Intelligent Investing ya, investor yang cukup baik, dan satu lagi itu dari bukunya Keynes, yaitu General Theory of Employment, Interest and Money. Sekali lagi ini cukup berat bacaannya, tapi I'm trying my best setelah gua spend. Nah, gua gak akan bahas sampai detail gimana, tapi saya ada highlight ya. Jadi moga-moga ini bisa membantu karena saya cukup belajar cukup banyak dari sini ya. Dan gue cukup surprising bahwa banyak sekali prinsip value investing yang sudah bahkan ada sebelum Graham sendiri ya. Jadi Graham I thought he's early, ternyata Keynes itu lebih early lagi. Oke, saya akan mulai aja. Sekali lagi ini saya gak akan save. Tapi toh ini juga berat, jadi buat teman-teman yang memang tertarik ke filosofi value investing, kenapa ini sesuatu yang ketika kita pakai value investing ini ada satu prinsip atau kerangka yang cukup dalam ya, bukan hanya di create satu dua orang di satu zaman tertentu. Ini sudah dibuat harusnya 1930 ya kalau nggak salah. Ntar ya gue coba lihat. Sejujurnya kalau bukan gara-gara advice dari orang lain, saya gak akan sampai nyari ke buku ini karena buku ini cukup berat. 1936 ya. Oke semuanya. Nah oke, kita akan mulai. Oke. Bentar ya. Ini gak kelihatan. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau mau tidur, ini adalah kesempatan yang cepat Anda bisa buka ini dan saya yakin Anda bisa tidur. Tapi ini saya komentarinnya coba dikit ya. Jadi ini hanya chapter 12, saya sama sekali tidak baca soal apa yang ada di chapter-chapter sebelumnya ya. Tapi ini ada beberapa yang saya highlight, oke? Nah, bagian pertama ini cukup interesting ya. We have seen the previous chapter. Scale of investment depends on the relation. Nah, jadi scale of investment itu ada relasi dari dua ya. Satu rate of interest, ini kita udah tahu. Nah, ini kenapa kita sering berkaca pada suku bunga. Misalnya suku bunga BI di berapa, Fed naikin atau turunin interest rate. Nah, ini semuanya ada di sini kan. Nah, seberapa besar impact-nya? Saya rasa mungkin kalau di range tertentu, misalnya 8 sampai 9%, 8 ke 9% movement-nya itu efeknya nggak terlalu besar. Tapi kalau sekarang ya, misalnya dari 0,5% jadi 0,75, itu increase of hampir 50% increase. Nah, ini makanya kenapa buat saya inflasi atau kenaikan suku bunga ini memang agak impact-nya agak besar, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang high growth dan bisa dibilang cukup
lama ya, profitnya itu jauh-jauh mungkin 10 tahun bahkan 15 tahun di depan. Nah, jadi memang ketika rate interest bisa naik dan di angka yang tinggi, memang opportunity atau cost untuk menjalani perusahaan-perusahaan yang mungkin yang rewardnya jauh di depan itu susah kan. Nah, tapi kita tahu sendiri selama 10 tahun terakhir low interest rate membuat banyak sekali investment itu cukup cukup apalah cukup sensible. Nah, tapi ini rate of interest di sini ada satu, kemudian relasinya apa? Satu, rate of interest ini nomor satu, dan dua, yaitu marginal efficiency of capital. Nah, ini sebenarnya buat saya, pengertian saya itu hanya di return of capital secara umum, bukan secara investment ya. Nah, jadi kalau kita lihat interest rate dengan return of capital, ini mekanisme ini dua, misalnya interest rate, kemudian return of capital yang besar ya. Kalau marginal efficiency-nya gede, ya investment itu bagus gitu kan. Ya, jadi ini bagian pertama yang memang buat saya itu sebenarnya investment itu apa kan. Nah, tapi marginal efficiency itu relasi dari apa? Dipecah lagi ini maksudnya. Nah, marginal efficiency itu bergantung dengan supply price of the capital asset. Ini basically bisa dibilang cost of fund lah kan. Fund itu what is the minimum kan, cost of capital, minimum return yang bisa diambil orang untuk return apa sih yang bisa di atas ini. Jadi ketika kita bilang company itu bagus adalah ketika company itu bisa ketika company itu bisa memberikan return di atas cost of fund. Nah, ini ada dua, dipecahin dua lagi relasinya. Nah, by the way, ini cukup berat di bagian awal, tapi please stay with me karena di bagian belakang itu it gets more and more interesting ya. Karena what we are saying this itu cukup menjawab apa yang terjadi, apa yang kita lihat pada hari ini. Nah, Anda lihat ya, selanjutnya adalah consideration upon expectation, harapan antara prospective yield ya. Yield sekarang itu apa? Nah, jadi itu adalah ditentukan. Nah, investasi itu yieldnya itu ditentukan apa? Ya, satu, existing facts. Ini bisa dibilang past information ya, yang kita sudah bisa tahu, yang kita assume to know, more or less certain. Ya, ini yang kita ketahui. Nah, ini dalam, kalau misalnya kita lihat dalam saham, bisa dibilang apa, book value-nya seperti apa, return of equity-nya seperti apa, itu atau misalnya earning di masa lalu yang kita udah tahu yang sudah terjadi. Nah, tapi sebagian lagi adalah partly futures event, ya, yang bisa di forecast with more or less confidence. Nah, ini kenapa saya selalu bilang ya, ada orang bilang, oh kalau kita investing itu kita harus cari sesuatu yang pasti ya. Saya rasa itu tidak lengkap ya, karena kita lihat di sini ya memang ada masa lalu dan future events gitu loh. Jadi yang tradisi Graham atau Buffett itu mereka mencari sesuatu yang predictable. Nah, artinya dengan sesuatu yang predictable dia bisa mengetahui forecast range of error-nya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi ini juga ini sesuatu yang istilahnya penting sekali lah ya. Jadi harus ada bagian sesuatu yang di existing fact itu harus bisa juga membantu untuk futures, forecast kita untuk futures ya. Dan yang pertama itu yaitu di existing fact ya, bisa dimention yaitu existing stock of various type capital asset in general and strength of existing consumer demand. Ya, ini supply demand lah, ini nothing new ya. Nah, kemudian dari futures ada future change in the type of quantity of the stock capital asset. Nah, ini berhubungan dengan plus minusnya itu supply ya. Jadi kalau hari ini kita lihat misalnya nih batu bara ya, batu bara lagi naik. Nah, salah satunya yang bisa kita buat forecast itu ya sebenarnya karena kita bisa melihat supply-nya batu bara itu atau pemain tambang itu makin kecil gitu kan. Nah, kemudian ada juga pengaruh kedua yaitu taste of consumer or strength effective demand from time to time. Nah, ini basically again supply and demand. Nah, apakah ini bisa dikecualikan? Bisa. Kalau kita buka bukunya Capital Return, itu bicara bahwa ada caranya ketika supply demand faktor ini bisa disuspend.
ya, yaitu ketika perusahaan itu memiliki produk yang bisa dibilang memiliki moat, apakah itu secara brand atau apa kan, atau moat. Jadi ketika dia ada moat, maka ini relationship ini bisa disuspend. Nah ini ada bagian yang gue lagi bingung, yaitu wage unit ya, changes wage unit. Ini gue masih tanda tanya ya. Nah tapi ini yang cukup penting ya, dan ini sudah sangat very early ya, tahun 136 dia udah bilang stop state of psychology expectation ya, yaitu secara ujung-ujungnya ini psychological expectation, state of the long term expectation ya. Nah gua rasa ini sesuatu yang cukup mulai interesting ya, karena sudah ada bicara soal expectation dan perannya psikologi ya. Nah jadi it is reasonable to be guided by considerably degree by the fact which we feel somewhat confident. Ya, jadi ketika kita form expectation kita sebelum kita masuk invest ya, pasti tentu saja ya kita guided by fakta-fakta yang kita merasa confident. Nah, sampai di sini Anda lihat ya. Nah, gua rasa ini juga dia ada bicara ketika kita membuat satu keputusan investasi ya, tidak tergantung dari the most probable forecast we can make ya, bukan soal seberapa mungkin sesuatu event terjadi, tapi soal confidence. Nah di sini ini gue rasa ini yang kita sering di value investing kita bilang ngomongin soal conviction ya, yaitu how highly we rate the likelihood of our best forecast turning out quite wrong. Ya, ini soal conviction ya, atau di sini mungkin dia ada pakai istilah the state of confidence ya. Nah, di sini kita gak gitu itu banyak. Nah, tapi ini ya mulai masuk ke sini ya. Dia ada bicara soal kenapa orang berbisnis ya. Nah, jadi investasi itu Anda lihat ya, ini bagian saya rasa cukup menarik, tapi saya gak gitu highlight karena buat saya selanjutnya ini jauh lebih penting karena mengenai investasi, karena di sini dia bicara banyak soal bisnis ya. Nah, jadi kenapa bisnis itu terjadi adalah ketika ada orang individual ya yang embark on the business as a way of life. Nah ini bicara soal entrepreneur nih, adalah orang-orang yang sebenarnya kalau ketika mereka memulai bisnis bukan karena mereka hitung-hitungan nih ya, not really relying on precise calculation of prospective profit. Ini makanya kalau Anda lihat ya, kalau investor itu kadang susah jadi entrepreneur. Kenapa? Karena mereka ya udah hitung-hitungan, kadang susah gitu kan. Nah, tapi ini sesuatu yang dianggap oleh si Keynes, this affair was partly lottery. Ya, jadi kemungkinan orang sukses dan gagal itu ya kayak lotre gitu ya. Nah, walaupun dia bilang di sini ada ultimate result largely governed by whether ability atau karakter dari manager. Ya, some will fail and some will succeed. Nah, ini sesuatu yang buat gue itu ya cukup prevalent lah ya di dalam dunia entrepreneurship. Kita bilang dia itu kerja keras atau baik atau apa, tapi mau like it or not ada elemen probability, luck di sini. Ya. Nah, jadi memang di sini dibilang lihat ya, businessman play a mixed game of skill and chance. Ada skill, ada chance. Ya. Nah, jadi dia bilang kalau misalnya human nature, kalau tidak ada temptation untuk take a chance ini yaitu untuk memulai bisnis, ya nggak akan ada opportunity untuk investment kan. There's no much as a result of cold calculation gitu. Balik lagi, jadi teman-teman yang buat bisnis itu ingat ya, orang-orang buat bisnis itu jangan gara-gara Anda hitung-hitungan ya. It's a way of life di sini dibilang kan. Jadi bagian sini mulai menarik nih, karena dia bicara begitu ini dilakukan, sudah ada investment itu, sudah ada separation between ownership sama management. Ya. Nah, tapi kemudian di sini ada yang dibilang apa? Ya. In the absence of security market, ini yang kita sebutkan oleh pasar modal, ya. There is no object and frequently attempting to revalue an investment to which we are committed. Ya.
Nah, tapi di stock exchange, ini yang di security exchange yang dia bilang, revalue meaning investment every day. Jadi ketika bisnis itu menjadi satu objek investasi, harga ini di revalue setiap hari. Dan di revaluation give a frequent opportunity, kesempatan untuk individual untuk merevisi komitmennya. Ya, nah jadi sebagai investor Anda boleh pilih mau masuk di saham ini atau enggak gitu. Dan harga ini itu karena liquid, Anda bisa keluar, Anda bisa masuk setiap hari, Anda bisa revisi komitmen Anda. Nah ini yang saya rasa ini cukup bahaya. Nah di sini dikasih satu contoh ya. Seperti petani itu as a farmer, nah ketika dia taruh barometer ya, ketika dia lihat barometer setelah dia sarapan, dia bisa remove, oh ya udah, saya cabut capital saya jual traktor saya tarik kembali capital saya, kan? Nah, jadi farming business between 10 and 11 the morning and reconsider apakah saya mau return lagi untuk bertani 1 minggu lagi, kan? Nah, jadi ini yang terjadi di pasar modal kita. Saya rasa ini juga mendeskripsikan ya sangat mirip saya rasa di kasusnya Benjamin Graham. Saya rasa dia itu memperkuat apa yang di Keynes katakan. Saya tidak tahu apakah Graham itu ada dipengaruhi oleh Keynes ya. Yang saya tahu Buffett, yes dia itu di-inspire oleh Graham. Tapi Keynes ke Graham saya itu tidak tahu. Mungkin itu saya harus pelajari lagi. Nah, tapi ini ya, next itu, nah, ini coba lihat ya, daily revaluation, harga yang naik turun itu di pasar modal, though dia make primary. Nah, ini tujuan utama dari pasar modal ya, untuk memfasilitasi transfer dari investment lama, ya, between one individual to another, ya. Nah, jadi, ini dia itu, nah, daily revaluation ini walaupun tidak banyak tidak berhubungan dengan primary tujuan ini membuat impact influence yang besar kepada rate of current investment. Nah, ketika dia bicara rate of current investment ini berbicara soal harga ya. Harga naik turun ya berhubungan dengan rate-nya jadinya kan. Nah, jadinya di sini ada dibilang for there is no sense in building up new enterprise at a cost greater than at which similar existing enterprise can be purchased. Nah, jadi di sini dia bilang gini, gak masuk akal untuk membangun bisnis baru lagi kalau misalnya Anda harus keluar duit lebih dari apa yang Anda harus keluarin untuk membeli bisnis yang sudah ada. Nah, ini yang sering mungkin kalau Anda pernah mikir ya, saya pernah dengar kalau nggak salah dari Pak Lo gitu kan, kadang ya ada bisnis yang salah harga, bisa Anda beli PE ratio-nya bisa 3 kali 4 kali gitu. Ngapain Anda berbisnis lagi kalau misalnya Anda bisa beli saham itu di pasar gitu loh kan. Jadi ini adalah opportunity yang bisa kita lihat ya. Nah, next di sini ya. Nah, jadi kalau ketika kita buat investment ya di essence of this conversion gitu ya, lies in assuming the existing state of affair will continue indefinitely, ya, except as we have specific reason to a change. Nah, ketika kalau kita beli saham, misalnya kita beli saham A nih, PE ratio-nya kita beli 30. Nah, ketika kita lakukan ini paling sedikit 10 tahun ke depan, kita expect bahwa tidak banyak perubahan di perusahaannya. Ya, itu investor awam gitu, bukan value investor ya. Nah, kalau value investor berusaha dia cari yang 5 kali dengan harapan sudah tidak continue, justru tidak continue. Makanya di sini ada beda cara value investor yang cigar butt dengan value investor yang mungkin lebih ke quality investor ya. Gua rasa ada dua hal ini. Jadi quality investor justru pengennya itu company itu yang kualitasnya bagus, tetap compound capitalnya. Sedangkan investor yang cigar butt tentunya dia membeli sesuatu dengan harapan bisa berbalik. Misalnya perusahaan komoditas dulu itu kan lagi jelek. Nah, dia beli itu kenapa? Karena ada harapan bahwa tidak continue sebenarnya di sini. Ya. Nah, di sini juga ini gua cukup bingung ya di sini karena bagian sini cukup teknis ya dan philosophical. Jadi di sini
we are assuming in effect the existing market valuation, however arrived at, is uniquely correct. Ya, jadi ini mungkin benih-benih dari efficient market hypothesis ya. Tapi it cannot, philosophically speaking, it cannot be uniquely correct. Karena existing knowledge kita gak bisa provide sufficient basis for calculated mathematical expectation. Nah, jadi ini yang cukup interesting dari buat teman-teman yang mungkin menganut EMH atau mungkin technical analysis atau apa. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah buat saya market valuation ini berdasarkan ini, to my best ability to understand this ya. Ini bukan satu basis dari calculated mathematical expectation gitu loh. Tapi bisa dibilang dari psikologi atau state expectation pasar secara partisipan dari pasar itu sendiri ya. Nah, gua rasa ini buat saya chapter 4 ini paling susah ya. Tapi coba lihat ya chapter 5 ya di sini, bagian kelima, bukan chapter, section. Nah, jadi dia sebelum dia masuk ke sini adalah dia ada bilang soal ini ya, ketika dia bicara dengan precariousness of the market gitu, yaitu naik turun lah, ini volatile banget. Nah, di sini dia bilang kenapa pasar itu precarious, atau kalau pengertian saya ketika saya baca ini adalah kenapa ada Mr. Market. Nah, ini kan ini di zamannya Graham itu udah ada istilahnya yaitu Mr. Market. Di sini masih precariousness di istilahnya, belum keluar nih Mr. Market. Ya. Nah, di sini pertama kenapa ada opportunity atau Mr. Market? Nah, pertama adalah gradual increase, pertambahan ya dari proporsi modal atau equity, pertambahan proporsi kepemilikan saham ya yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak memanage atau tidak punya special knowledge of the circumstances. Nah, ini beda dengan mungkin kalau dulu bisnis itu si owner sama operator itu hampir sama ya. Nah, tapi di pasar saham ada pemisahan antara manajemen dengan si pemilik saham. Nah, tentunya si pemilik saham ini terutama ya kalau misalnya sudah bukan generasi pertama ya. Makanya kita sering bilang perusahaan yang masih di tangan generasi pertama atau bahkan kedua itu masih bagus manajemennya. Umumnya ya, nggak semua juga. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan di US yang kebanyakan sudah tidak ada controlling shareholder, biasanya cukup performance-nya nggak bagus. Ya salah satunya ya karena sudah pisah shareholder dengan manajemen gitu. Nah, di sini ada proporsi kepemilikan saham banyak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin tidak mengerti bisnis itu sendiri. Nah, jadi di sini the element of real knowledge ya. Real knowledge ini has seriously declined. Nah, ini kita ngerti sendiri kan. Banyak sekali misalnya hari ini Anda beli perusahaan kayak Bukit Asam, beli BCA, berapa banyak sih orang yang benar-benar mengerti soal bisnisnya? Banyak yang istilahnya ya beli itu karena apa? Karena ada rumor, karena merasa itu sesuatu yang nyaman, karena mereka jadi customer. Tapi ya overall ini ya ketika masuk ke pasar modal ya mereka yang memiliki pasar saham ini secara agregat itu seriously decline. Orang-orang yang mengerti. Ini beda di investment private ya. Karena di investment private itu biasanya masih orang-orang misalnya nih mau beli perusahaan lain yang mirip. Nah, biasanya mereka ngerti tentang perusahaan itu. Nah, makanya di private market biasanya mungkin bisa dibilang valuasinya atau harga pasarnya lebih rasional gitu. Karena ya orang yang beli atau orang yang jual sama-sama most likely ngerti gitu. Tapi di pasar saham this is not the case. Nah, kedua, day-to-day fluctuation are obviously ephemeral and non-significant character. Nah ini tend to have excessive or even absurd influence on the market gitu loh. Nah, jadi ini bisa dibilang ini yang sering saya bilang soal misalnya berita-berita yang nggak ada hubungan tapi dicocok-cocokin sehingga mempengaruhi state of psychology participant market. Nah, ini dulu udah dibilang ya. Misalnya nih perusahaan Amerika ya yang memproduksi es biasanya ini ya jual es ya,
tentu harganya naik ya ketika musim panas. Dimana ketika profitnya ya memang lebih tinggi ya. Tentu musim panas ya jual es lebih tinggi profitnya. Nah ketika dibandingkan di musim salju ketika orang nggak perlu es. Nah tapi kan berarti aneh kan. Bayangin ketika ini kalau kita lihat misalnya beli es krim di summer, penjualannya naik, ya itu udah di expected gitu. Tapi kita beli perusahaan es krim itu bukan 6 bulan, kita beli itu mungkin 3 tahun, 5 tahun. Whether they make more money in di summer and make less money di musim dingin, sebenarnya harusnya tidak mempengaruhi. Tapi ini yang terjadi. Sama seperti misalnya ketika ada liburan bank holiday raise the market valuation of British railway system. Nah ini ketika liburan for some reason ya saham perusahaan kereta api ini digunakan banyak orang untuk liburan ya naik gitu loh. Nah jadi ini adalah sesuatu yang istilahnya yang non significant, sesuatu yang temporary. Ini seharusnya tidak terjadi tapi terjadi juga kan. Jadi memang fenomena yang terjadi di pasar. Nah bagian ketiganya. Jadi ini bagian ketiga yaitu ini lucu nih. Conventional valuation is established as the outcome of mass psychology, ya, psikologi massa of large number of ignorant individual, ya, menghasilkan sudden fluctuation of opinion. Nah ini yang mungkin bisa dibilang pom-pom lah. Dan karena memang ini yang sesuatu yang kita bilang what the story itu yang diajarkan oleh pom-pomers ya, suka pakai cerita ya. Nah tapi karena dia tidak mempunyai akar yang kuat, no strong roots of conviction to hold it steady, ya terjadi ada precariousness, ada naik turun gitu kan. Nah kemudian ini yang nomor 4 yang cukup bagus ya. Nah, it might have supposed that competition between expert professional ya. Ini dia bicara soal partisipan pasar yang expert, orang-orang yang istilahnya orang-orang Wall Street lah, fund manager dan lain-lain. Nah, mereka yang mempunyai judgment atau knowledge yang di atas average private investor harusnya would correct the vagaries, harusnya bisa remove ini pergerakan Mr. Market ya. Nah, tapi Anda lihat ya. Nah, ini kenapa saya percaya ini chapter section ini merupakan yang paling interesting buat gue ya. Nah, tapi yang terjadi adalah si expert partisipan ini dia tuh menghabiskan energi dan skillnya itu di tempat lain. Mana mau ini baik profesional investor atau spekulator ya di sini ya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan untuk kebanyakan orang nih, ya, orang-orang profesional ini ya, sebenarnya mereka mikirin apa? Not with making superior long-term forecast. Mereka tidak pernah, kerja mereka bukan untuk menghasilkan superior long-term forecast. Jadi forget it kalau misalnya Anda mau berinvestasi 5 tahun, Anda mau nabung, Anda tidak seharusnya mendengarkan ini karena kerjaan mereka bukan making super long term forecast, tapi apa yang mereka kerjain yaitu forcing changes in conventional basis of valuation of short time ahead of general public. Bisa dibilang adalah kerja mereka adalah memprediksi tren. Ya, mereka tidak peduli what an investment really worth to men. Untuk orang-orang yang menabung ya, who buys it for kids ya. Tapi apa yang market akan value under the influence of mass psychology 3 months or a year hence. Again guys, ini ditulis 1936. Nothing new. Dan gua rasa itu resonate banget dengan situasi kita sendiri ya. Nah, dia bilang this behavior is not the outcome of wrong-headed propensity ya. It is inevitable result for investment market organized along the line describe gitu loh. Ya memang itu efeknya. Dan ini tidak akan sensible untuk bayar 25 untuk investment yang Anda percaya bisa 30. Ya. Coba saya ulangi ya. Nggak masuk akal untuk invest 25 kalau nggak make sense Anda bayar 25 untuk sesuatu yang Anda tahu value-nya 30 kalau Anda percaya market akan
value it 23 bulan kemudian. Nah, jadi perjalanan kita ya sebagai investor ya, buat saya ya, adalah meremove ini. Karena kalau saya tahu ini 30 dan saya baru 25, ini pasti cuan. Nah, tapi kenapa apa yang terjadi dengan market kita sekarang adalah meng-overcomplicate situasi, dia introduce ini. Ini mengakibatkan Anda bingung kan? Kalau Anda baru 25, gimana kalau bisa 20? 3 bulan lagi. Padahal Anda invest apa? Jangka panjang kan? Benar gak? 25, 30, tapi di sini ada 20. Ini yang mengkomplekskan kita punya decision making. Ya. Nah, jadi ini adalah inevitable result of investment market organized with a view to so-called liquidity. Ya. Nah, jadi ini adalah tujuan utama dari the market ya, bisa kita bilang ya Wall Street atau Sudirman lah kita bilang. Nah, ini to beat the gun, kan, out with the crowd, to pass the bet, depreciating half crown of the other value, ya. Nah, jadi ini ya ini sebenarnya. Nah, jadi di sini dia ada kasih contoh ya, sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kita pikir adalah di sini. Nah, orang-orang professional investment itu adalah tugas mereka memilih out of the 6 prettiest face. Misalnya ada 100 foto nih atau 100 saham. Mana sih yang paling cakep? Itu yang kita kira. Tapi kenyataannya, ya aturan gamenya buat mereka ya. Ini sebenarnya ini sesuatu yang kita mau cari kan, ketika kita mau invest, kita yang paling cari yang paling bagus, yang paling cakep di sini. Tapi yang terjadi, the price is being awarded a competitor whose choice most nearly corresponds to the average preference of competitor as a whole. Nah, yang dilakukan fund manager adalah, atau orang-orang profesional adalah mereka harus mencari yang mana nih cewek-cewek yang paling menarik buat ada kompetitor. Dia nebak nih apa yang market mau gitu. Kan? It is not a case of choosing those which, ya, bukan masalah memilih seseorang atau cewek yang paling cakep. Ya. Jadi ini sesuatu bukan cari, tugas mereka bukan cari saham yang paling bagus. Tapi tugas mereka adalah mencari saham yang paling menarik untuk pasar. Gitu. Nah, ini cukup interesting juga ya. Nah, pasti ada dong skill individual yang bisa continue to purchase investment on the best genuine long-term expectation. Nah, ini yang sering kita bilang investor profesional, orang-orang yang misalnya bisa dia bilang kayak ya Warren Buffett, orang gitu lah kan. Nah, cuma Anda harus lihat, ini yang dibilang oleh Keynes, bahwa ada beberapa faktor yang mencegah ini keluar. Ada, tapi sebenarnya orang seperti ini, kalau masuk ke pasar itu cukup melawan arus lah. Nah, satu, dia yang mencoba ini, must lead much more laborious day and run greatest risk. Ya, dia itu kerjanya lebih susah. Jadi gak ada yang namanya investor santai-santai. Ya, dia harus kerja lebih berat dari orang lain dan mengambil resiko lebih besar. Nah, ini resiko bisa besar. Kenapa orang investor seperti ini biasa portfolionya lebih concentrated. Ya, nah, given equal and trying to guess better than crowd and given equal intelligence, he may make more disastrous mistake. Nah, value investor kalau dia salah kan Anda tahu sendiri lah, jadi gosip tuh lah. Nah, misalnya wah belinya GGRM mati lah kan, nah, sekarang buktinya rugi gitu. Nah ya benar, jadi given apa yang mereka coba buat itu sebagai investor, ya kalau mereka kita salah itu biasanya sangat public dan karena ya sangat concentrated gitu. Nah ini yang cukup interesting juga. The game of professional investing is intolerably boring. Makanya teman-teman kalau cari investasi itu, cari media investor itu jangan cari yang paling mudah, yang paling entertaining ya. Karena ini benar-benar boring ya.
Nah, over accepting to anyone who is entirely exempt from gambling instinct ya. Jadi memang ya media-media yang suka media investasi yang suka finansial yang suka pamer-pamer cuan atau misalnya lottery gitu, trading misalnya cuan banyak gitu kan, ya nggak cocok di game ini gitu ya. Nah, ini masih banyak lagi dicerita ya investor who ignore kan, tapi nah ini yang cukup interesting. Nah, for is the essence of his behavior that he should be eccentric, unconventional, and rash. Ya, udah aneh orangnya, tidak seperti biasanya dan kasar gitu. Ya, gitulah kan. Ini makanya sebabnya kenapa orang lihat orang uh, gimana ya orang-orang yang value investor bisa dibilang agak kasar lah gitu kan. Anyway, ini ada bagian kelima lagi kan. Nah, ini bagian kelima saya gak gitu mikir, tapi ini yang ada interesting ya, yaitu soal ini kesalahan awal dari investasi. Nah, kenapa harga saham bisa turun ya? Price of equity biasanya gara-gara weakening of speculative confidence or the state of credit ya. Nah, jadi ini akan mempengaruhi marginal efficiency of capital. Ini yang tadi kita bilang return dari investment tadi. Nah, jadi ada dua-dua efek ya, confidence itu makanya di krisis orang biasanya pesimis, jadi drop, kemudian state of credit. Nah, jadi kalau collapse itu bisa salah satu dari ini. Apakah itu kredit, bisa dari speculative confidence gitu. Nah, tapi recovery itu butuh kedua-duanya. Nah, ini yang mungkin gue bilang gitu di sini ya, sebagai katalis ya. Ya, mungkin ini jadi satu bahan tambahan. Nah, masuk ke section 6. Ya, ini yang kemarin gue ada masukin quote-nya. Nah, spekulasi adalah aktivitas forecasting the psychology of the market. Sedangkan enterprise atau misalnya investment ya, di sini dia gak pakai kata investment, tapi setelah gue analisa, ini sebenarnya dia gunakan untuk investment. Nah, enterprise pada theory of forecasting the prospective yield of asset. Nah, ini kenapa yang saya selalu bilang soal ya yield based investing. Ya, jadi kalau misalnya ekonomis itu kayak Keynes dia itu menggunakan banyak soal yield lah. Nah, jadi ini terbalik banget dengan pasar sekarang yang suka pakai PE ratio, multiple lah, apa gitu. Ujung-ujungnya itu yieldnya. This is the matters. Jadi hari ini kalau Anda tanya saya, NFT, cryptocurrency itu gimana? Apakah investasi? Saya rasa tidak bisa seperti itu Anda analisa. Anda harus masuk ke ranah spekulasi. Toh kan, bener kan, ketika Anda buat NFT, atau misalnya kripto banyak ya, selain dari elemen teknologinya juga Anda harus tahu psikologi gimana nih orang itu lihat si Gojali kan, atau misalnya lihat Karafuru. Gue suka sih lihat kayak Karafuru gitu. So I think that it might be something interesting. Nah, itu banyak main di psikologi. Tapi kalau ketika Anda lihat saham atau apa ya, ujung-ujungnya ada yield ya. Nah, di sini ya, ini dia ada ini nah, dia ada bandingin ya dari American sama investor Inggris ya. Jadi dia ada ini nanti di belakang juga ya, nanti Anda lihat di sini ketika dia bilang American itu banyak ketika dia invest itu dia takes his hope ya, bukan di yieldnya. Jadi memang dia bilang orang Amerika itu ya waktu itu memang tingkat spekulasinya lebih tinggi lah kan. Nah, dan ini yang cukup mengagetkan soal apa yang dibilang Keynes. Dia ada bandingkan dengan Amerika, dengan New York, dengan London lah ya. Dia bilang ini, it is usually agreed that casino should be inaccessible and expensive. The same is true of stock exchange. Jadi sebenarnya ini cukup mengagetkan karena Keynes cukup membandingkan, memberikan kesamaan ya dengan kasino. Dia bilang kasino itu harus dikontrol, inaccessible dan expensive.
Dan dia bilang ya perhaps di stock exchange pasar modal harus seperti itu. Dan ini berlawanan dengan apa ya, apa yang OJK mau, apa yang IDX mau gitu kan. Maunya lebih banyak orang itu punya akses. Memang saya ngerti lah, maksudnya mereka pengen orang banyak punya akses ke modal, pasar modal supaya mereka bisa berinvestasi. Tapi yang terjadi ya sekarang Anda bisa lihat banyak sekali, jauh lebih banyak elemen spekulasi daripada investasi kan. Boro-boro berinvestasi supaya bisa pensiun ya. Hari ini banyak yang istilahnya akhirnya mandi pasar saham, akhirnya lossnya lebih banyak gitu kan. Nah dia bilang dia bandingin since of the London Stock Exchange ya, di London Stock Exchange itu lebih sedikit daripada Wall Street. Mungkin dia bilang bukan karena karakternya, bukan not so much difference in stock national character, tapi dia bilang di foreign Englishman itu compared to Wall Street, di London itu pasarnya lebih inaccessible and very expensive kan. Jadi di London itu brokerage charge-nya tinggi dan juga ada heavy transfer tax. Ini yang mungkin bisa bilang pajak final yang harus dibayar. Nah jadi karena harga brokernya, biaya brokernya tinggi dan pajak itu juga tinggi, nah itu sufficiently diminish the liquidity of the market, dikurangi ya. Nah jadi memang menurut si Keynes ya, ini sesuatu yang cukup mengejutkan saya ya, kan. Salah satu ya dia bilang ya ini harus dibuat supaya likuiditinya berkurang, karena ketika likuiditas berkurang ini akan memaksa investor untuk mengarahkan pikirannya untuk for the long term prospect and to those only kan. Ini sesuatu yang buat gue cukup apa ya, karena di sini, di bagian sini Anda bisa lihat banyak sekali ya kata-kata yang dipakai oleh si Keynes ya, disastrous ya, kecelakaan apa, dan dilema kan. Saya rasa ini satu analisa yang buat gue itu cukup ya mendidikan lah dengan state of the market sendiri. Section 7 kan. Nah ini tinggal 2 halaman lagi ya. Nah dia ada bicara soal animal spirit. Ini bisa dibilang oleh mungkin sebagai apa juga ya, Mr. Market, not exactly, tapi I think it's as close as I think to the description ya. Spontaneous urge to action rather than inactions ya, taken as a whole ya, ini semua orang. Not as outcome of weighted average quantitative benefit multiplied by the quantitative probabilities. Nah jadi kita itu sering, saya rasa teman-teman juga sering ya terjadi kalau misalnya kita beli saham atau jual saham bukan karena perhitungan kita, tapi kita bereaksi apa yang terjadi di pasar ya. Dan ini sesuatu yang terjadi di Popway ya, dan just because kita gak lose money doesn't make that kita punya decision ketika kita di apa ya, diproses oleh animal spirit doesn't mean that itu benar gitu kan. Nah jadi ini yang membuat investasi cukup susah untuk dipelajari. Kenapa? Karena sering sekali kita melakukan kesalahan tapi kita still make money. Sering sekali kita melakukan keputusan yang benar dan kita lose money gitu ya. Jadi di sini dia ada bilang fears of loss may have a basis no more reasonable than the hope of profit had before ya. Kalau Anda, gue lupa ya, mungkin itu ada quote dari Munger ya. Dia ada satu istilah namanya magnanimity ya kalau nggak salah ini, yaitu ketika kita make money ya kita bisa tenang, kita lose money kita juga bisa menang. Itu adalah salah satu strength investor lah ya. Nah ini ada bilang if reminding ourselves human decision affective the future whether personal or political cannot depend on strict mathematical expectation since the basis of making such calculation does not exist ya. Kita harus ingat bahwa ya kita punya keputusan mengenai
masa depan, apakah itu secara politik, ekonomi atau investasi, tidak bisa bergantung pada harapan yang matematis gitu, karena basis seperti ini nggak ada gitu. Nah ini yang sering yang mengingatkan saya ya, soal investasi itu bukan soal hitung-hitungan pakai formula atau apa ya, nggak ada sebenarnya gitu kan. Dan ini dicoret anak saya, jadi apa kan. Nah jadi ada di dalam di section 8 itu apakah ada investasi di mana spekulasi itu mungkin lebih sedikit ya dan lebih rasional. Jadi ada sebenarnya di sini dia bilang. Nah, misalnya ini adalah yield adalah di investasi di mana prospective yield itu didominate by the return yang cukup dekat gitu loh. Jadi misalnya kita kalau misalnya pegang saham yang mungkin multiple-nya 30 atau 20, nah itu kan jauh di depan gitu. Jadi banyak chances itu salah harga di sana. Nah tapi kalau misalnya return-nya cukup dekat ya, misalnya contoh ya, misalnya real estate ini, namely building. Ya ini kenapa cukup rasional ya, karena ada long term contract di sini, ada mitigasinya. Kemudian ada public utilities ya, di mana itu yield-nya itu udah digaranti by monopoly. Ini di US, jadi US itu diregulasi ya, harga yang mereka bisa charge keluar gitu. Jadi ada monopoly privilege gitu. Sudah ada margin. Kalau di Indonesia mungkin kayak power ya, PWR itu mungkin itu sudah sangat stabil gitu. Jadi gua rasa power itu, saya rasa mungkin dari harganya itu cukup rasional. Jarang gua lihat ya itu investornya dipom-pomin atau apa, harganya cukup efisien lah gitu kan. Kemudian ada satu lagi mungkin growing class investment itu dari public authority. Ini saya rasa gak gitu penting, tapi kebanyakan itu adalah public project ya, mungkin apakah jalan tol atau apa yang memang returnnya belum tentu dalam bentuk yield, tapi dalam bentuk social benefit misalnya, apakah itu membangun lapangan pekerjaan, membuka akses ke satu daerah gitu kan. Saya rasa ini udah selesai sih, 12 halaman. Saya rasa Anda bisa baca tanpa saya rasa tidak perlu baca dari chapter 1 sampai 11 ya. I think 12 alone, I think that's quite enough. Sekali lagi tujuan saya buat bahas ini bukan untuk membahas sesuatu secara komprehensif, karena to be honest saya belum fully understand atau completely rating apa yang terjadi dengan bahan ini ya. Mungkin dalam 6 bulan 1 tahun saya mungkin bisa punya insight lebih banyak, tapi harapan saya dengan membagi ini, satu, bisa membuat saya lebih mengerti, karena I think it helps me to share after I read. Kedua ya, buat teman-teman yang memang benar-benar tertarik ya, bisa langsung cari Google aja chapter 12 John Keynes ya, John Maynard Keynes ya. So hopefully again, it's not a heavy read, it's not an easy read. Kalau Anda nggak ngerti, it's okay juga. Cuma buat teman-teman yang mungkin mau dig deep to a first principle, I think this is helpful. So itu aja. Selamat malam semuanya, all those 90 people that is watching. Thank you. Gua akan coba keep this video up until tomorrow lunch ya. Thank you banget. See you, have a good night, have a nice holiday. Buat teman-teman yang di Bali yang udah nyepi, selamat hari nyepi gitu.